Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hazana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SEMM, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, selaku pemateri kita pada kegiatan praktikum siang hari ini. Yang kami hormati pula asisten laboratorium pasar modal tahun 2022 serta peserta praktikum yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, pemegang tongkat estafet kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar, selaku asisten laboratorium praktikum pasar modal 2022, sekaligus Master of Ceremony pada praktikum siang hari ini. Nah, teman-teman peserta praktikum modal, bahwa pertemuan ini, kedua ini berisi tentang Oke teman-teman, bisa di-mute dulu. Nah, langsung nanti pemateri pada hari ini kita akan langsung dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo. Halo, Assalamualaikum Pak. Apakah sudah bergabung bersama kami? Waalaikumsalam. Aman, Mas? Oh, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah beliau sudah berada di Zoom meeting ini. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Memulai acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka kegiatan praktikum pasar modal ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua ialah pemaparan materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Yusuf, kami persilakan. Matur nuwun nih Mas, atas waktu yang telah diberikan. Ya, mohon izin langsung saya mulai ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, biasa dipanggil Yusuf atau juga biasa dipanggil Ucup juga bisa. Saat ini saya bekerja di FEBI. Untuk lokasinya ada di bagian perencanaan dan keuangan. Sebelumnya saya di bagian akademik, mungkin kalau ada teman-teman pernah melihat ya. Kalau boleh tahu ini teman-teman semester berapa? Semester 3, Pak. Semester 3 ya? Oke, semester 3. Pertama kalinya offline ya berarti ya? Oke, tapi praktikumnya praktikum online. Oke, baik. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu untuk teman-teman sekalian. Apakah teman-teman semuanya kemarin sudah membuat akun dan berhasil masuk ke aplikasi iPad-nya masing-masing? Sudah. Sudah ya? Sudah bisa masuk ya? Teman-teman udah pada install aplikasi di smartphone-nya atau mungkin di laptopnya?
Sudah juga ya? Oke. Jadi nanti teman-teman ini rencananya kan kita ada 3 kali pertemuan ya. Nanti insya Allah nanti pertemuan hari ini sama minggu depan mungkin kita agak ke materi dikit. Nanti yang pertemuan ketiga mungkin nanti teman-teman saya minta tolong bisa mempersiapkan laptop dan juga mungkin smartphone-nya. Nanti kita akan coba analisis ya beberapa perusahaan. Nanti juga akan saya minta tolong ke teman-teman asisten juga, nanti mungkin akan ada kayak milih saham, nah, nanti akan dianalisis sahamnya. Oke teman-teman ya. Oke, untuk yang kesempatan kali ini nanti teman-teman kita bareng-bareng akan bahas tentang chart dulu. Nanti buat di Sudah. sebelumnya saya juga mohon maaf. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Untuk 2 pekan ke depan, apakah teman-teman bisa diajukan di jam 8 pagi? Atau mau tetap di jam 1 siang seperti sekarang? Mungkin boleh dijawab dulu. Pagi aja sih. Pagi ya. Nanti saya minta tolong boleh ya perwakilan kelas masing-masing nanti menghubungi asisten lab. Sebelumnya memang ada agenda terlebih dahulu, namun karena ada pemunduran jadwal, jadi alhamdulillah pagi hari saya juga sudah kosong. Nah mungkin nanti saya minta konfirmasi teman-teman, nanti jika bersedia nanti bisa menghubungi teman-teman asisten lab. Jadi nanti kalau misalnya mau dirubah menjadi pagi, nanti bisa kita atur ulang. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sudah pada makan ya? Atau mungkin sudah pada ngantuk? Oke, boleh kita mulai dulu ya. Oke, kemarin teman-teman sudah dapat analisis fundamental. Nah, sekarang teman-teman masuk ke yang namanya analisis teknikal. Nah, di sini teman-teman, untuk apa sih analisis teknikal itu? Jadi, analisis teknikal ini bisa bantu teman-teman, itu bisa pelajarin gimana sih pergerakan harganya. Terus juga teman-teman juga bisa yang namanya ngenalin peluang keuntungan. Nah, nanti gimana cara tahunya? Nanti teman-teman bisa belajar yang namanya ada ibaratnya analisis indikator-indikator yang harus teman-teman ketahui. Nah, nanti juga bisa dapat peluang keuntungan yang besar ketika teman-teman bisa baca chart-chartnya. Ya. Nah, selanjutnya analis teknikal ini juga bukan alat yang bikin teman-teman terus bisa jadi kayak cenayang. Cenayang itu kayak dukun bisa prediksi harga secara tepat gitu kan. Tapi di sini dia itu hanya ngebantu gimana sih potensi harganya, kira-kira habis ini bakal turun atau mungkin habis ini naik nih. Jadi teman-teman investasi atau mungkin turun. Nah, jadi teman-teman bisa ngejual sahamnya supaya tidak rugi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kemarin kan teman-teman sudah buka akun ya, sudah buka akun. Nah, kemarin sama Ipet dengar-dengar sudah ada ini ya, apa namanya, percobaan transaksi jual dan beli, benar atau enggak? Kalau boleh tahu? Benar. Benar ya. Berarti kemarin langsung teman-teman langsung coba transaksi jual dan beli ya. Tapi sebelumnya teman-teman sudah dalam menentukan jual dan beli udah kebayang nggak caranya beli saham yang tepat itu gimana? Udah ada belum bayangannya? Atau asal aja kemarin yang penting sahamnya terkenal terus dibeli gitu? Penting murah, Mas. Penting murah ya. Oke. Kalau boleh tahu kemarin teman-teman itu pakai uang asli atau demo, uang virtual? Pakai uang virtual atau uang asli kemarin waktu di sama Ipat ya? Halo? Pakai uang asli atau asli? Kemarinnya langsung dari Ipot langsung minta transaksi. Oh, berarti langsung pakai uang asli ya kemarin? Iya. Oke, siap. Oke, kita langsung aja kalau gitu ternyata pakai uang asli ya. Siap. Ya, di sini nanti buat bantu teman-teman, ngebakalin teman-teman paling nggak tahu saham mana yang akan dibeli tapi pakai analisis teknikal ya. Oke, kita next dulu. Nah, kenapa sih kita perlu analisis teknikal ini? Jadi ini buat bantu teman-teman, kira-kira harga yang sekarang tuh kayak gimana sih biar tercerminkan dan juga teman-teman bisa lebih objektif.
Nah, kira-kira dalam menentukan saham, bisa ngelihat chartnya, nanti bentuknya kayak gimana, juga bisa lebih objektif. Terus juga nanti bisa lebih praktis dan mudah buat digunakan. Nanti kalau udah pada lihai pakai aplikasi lebih enak ya. Dan berikut juga bisa digunakan untuk jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Nanti tergantung kebutuhan teman-teman mau pakai analisis ini untuk jangka panjang ataupun jangka pendek ataupun menengah ya, sesuai dengan tujuan investasi teman-teman sekalian. Oke, di sini analisis teknikal ini nanti dibagi jadi 3 hal. Jadi yang pertama itu biasanya apa yang teman-teman lihat di chart, kalau teman-teman sudah kemarin pernah lihat chart ya, itu biasanya dia mencerminkan bagaimana kondisi dari sebuah perusahaan itu. Kira-kira harganya itu lagi kena rumor, kena sentimen, atau kayak gimana, itu bakal tercermin dari grafik chartnya. Nah, terus juga dia bisa cenderung mengikuti tren. Jadi dia yang kedua, dia bergerak ngikutin trennya. Kira-kira trennya itu baru naik, turun, atau baru datar-datar aja nih. Nah, nanti kita lihat ya. Terus juga yang ketiga, dia itu biasanya akan mengulangi hal yang sama. Jadi dulu tuh pernah naik, dia terus turun jauh, kemudian dia bisa naik lagi nih. Nah, jadi nunggu waktunya tapi juga harus perlu kesabaran. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama, dia cenderung mencerminkan informasi harga pasar yang sekarang, itu baik dia kena rumor ataupun enggak. Yang kedua, dia tuh nunjukin trennya. Kira-kira trennya baru naik, turun, atau baru sedang aja nih. Terus yang ketiga, dia itu nanti cenderung akan mengulangi pola-pola tertentu, mungkin berulang dari masa ke masa. Mungkin dulu pernah jatuh di harga 2.000, nah dulu naik pernah sampai ke 4.000, nah nanti bisa jadi dia jadi ke turun 2.000 lagi. Gitu ya. Next, kita langsung aja ke intinya. Kita pertemuan kali ini ke chart dulu, biar nanti teman-teman kalau udah tahu chartnya, nanti kita next ke yang next level. Oke. Jadi chart itu ada yang pertama ada line chart. Nah, line chart ini kalau teman-teman perhatiin ya, itu garisnya itu sederhana banget. Jadi bentuknya itu cuma garis aja. Jadi nanti langsung menghubungkan harga penutupannya aja. Jadi setiap harga penutupan, jadi dia akan ada garis titik-titiknya tertentu. Misal ditutup di harga 2.000, terus dia turun di harga 1.000. Jadi dia cuma menghubungin titik-titik harga penutupannya aja. Jadi garis yang terbentuk di layar teman-teman sekalian itu hanya mencerminkan dari penghubungan garis-garis harga penutupan ya. Jadi titik-titik harga penutupan itu dihubungkan. Nah, ini terbentuklah sebuah grafik. Nah, ini simpel banget ya, yang line chart. Nah, berikutnya ada bar chart. Nah, bar chart itu gimana sih? Dia itu nggak sesimpel yang tadi. Ya, kalau yang tadi kan cuma harga penutupan digabung-gabungin, nah itu membentuklah sebuah grafik ya. Kalau yang sekarang enggak. Nah, dia kalau misalnya dilihat teman-teman di layar, dia bisa terlihat di layar teman-teman ya. Jadi di bawah ada harga open nih. Dia opennya berapa? Nah, mungkin selama perjalanan terus dia mencapai harga tertinggi, katakanlah opennya 2.000, naik sampai harga 2.500. Terus dia sempat turun jatuh ke harga 1.800, makanya dia disebut low. Terus kemudian dia ternyata di close di 1.900. Nah, ini contoh bentuk dari bar chart ya. Jadi OHC, open, high, low, and close. Nah, ini bentuk dari bar chart. Dia kalau dilihat nanti kalau gabungannya itu kayak gini nih. Ada garis-garis ya, gabung sampai turun naik, nah kayak gitulah. Tapi kita di sini nanti bakal konsen fokus ke yang namanya candle. Nah, di sini contoh candle ya. Di sini teman-teman pasti nanti akan menggunakan candle. Mungkin kemarin kalau ada yang transaksi sudah ahli, ya mungkin sambil nyimak aja ya, gak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Ini preview aja. Candlestick itu bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya kayak lilin ya, kayak ada Izin Mas, ini atasnya. hasilnya belum kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Belum, baru Coba, anak coba. di Coba ya. Ke jeda ya. Ini kelihatan? Tidak ya kelihatan. Kelihatan ya. Jadi sampai mana? Dari sini kelihatan? kelihatan. Oke, Ya, kelihatan ya. Oke. Sorry, tadi mungkin line chart dulu ya. Line chart itu jadi dia hubungin titik-titik penutupan. Intinya misal penutupannya dari 2.000. Nah, dia dihubungin mungkin ditutupannya 1.900 turun ngikut terus. Nah, jadi intinya dia hanya menghubungkan titik-titik
harga penutupan, sehingga membentuklah sebuah grafik yang kayak di layar teman-teman sekalian. Gitu ya. Kita next. Terus yang berikutnya. Nah, ini ada bar chart yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf tadi kalau misalnya ternyata screen-nya belum kelihatan ya. Nah, ini bentuknya cuma garis aja. Garis nanti ada belok kiri dan belok kanan. Nah, di sini nanti harga open, harga close, harga high, dan harga low. Nah, harga open itu mencerminkan harga pembukaan. Katakanlah dibuka di harga 500 nih. Nah, terus tiba-tiba menjelang perjalanan 2 jam ke depan, terus dia ternyata harganya malah turun ke 400. Tapi kemudian naik. Nah, karena banyaknya ini ya, permintaan ya, terus katakanlah mencapai harga 1000. Oh, ternyata terus turun sampai close-nya cuma di harga 900. Kebentuklah bentuk bar chart yang kayak gini. Nanti kalau digabungin, nanti bentukannya satu persatu bentuknya kayak yang di layar teman-teman. Beda sama yang line chart tadi ya. Kalau yang bar chart dia ada kayak garis, ada garis ke kanan dan ke kiri. Kita next saja. Ini candlestick teman-teman mungkin lebih familiar. Oke, langsung aja kita ke candle ya. Ya. Candle ini mungkin teman-teman sudah sering lihat dan mungkin sudah tahu, tapi kita review dikit. Nah, baik, di sini ada warna hijau, ada yang warna merah. Nah, yang hijau biasanya ditandai dengan candle yang positif. Nah, yang merah biasanya negatif. Atau bisa juga nggak mesti warnanya hijau maupun merah. Bisa juga warnanya putih sama hitam. Atau mungkin bisa juga di beberapa aplikasi bisa diwarnain sendiri, ikut sama kepinginan kalian. Nah, cuman biasanya kebanyakan candle ini warnanya hijau sama merah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba cek. Di sini ada yang namanya open, ini ada yang namanya close, ini ada upper shadow, ada lower shadow. Nah, di sini ada bodinya. Nah, ada bodinya di sini ya. Nah, bedanya yang positif sama negatif. Bedanya adalah yang positif harga opennya ada di bawah. Sedangkan harga close-nya ada di atas. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harga pembukaan itu lebih rendah dibanding harga penutupan. Sehingga bisa mencerminkan harga yang naik. Itu bisa diartikan juga positif. Nah, kok bisa sih punya ekor ke atas dan punya ekor ke bawah? Nah, dia bisa punya ekor ke bawah itu karena dia pernah menyentuh harga di bawah harga pembukaan. Contoh, misal opennya nih harganya 3.000. Ternyata pernah di sesi pertama dia turun harganya sampai ke 2.900. Maka ada ekor turun ke bawah 2.900, sorry. Terus habis itu dia naik lagi nih sesi kedua, bahkan sampai menyentuh ke angka katakanlah ke 3.200, ya kan? Katakanlah itu dianggap sebagai harga tertinggi di hari itu 3.200. Kemudian tapi ternyata dia turun sampai ke harga 3.100 sehingga terbentuklah yang namanya close, sehingga dia punya bodinya, dia punya ekor ke atas dan juga ekor ke bawah. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu berlaku juga sebaliknya. Kalau yang warna merah, berarti dia harga pembukaannya katakanlah nih, dia bukanya di harga 3.000. Ternyata dia malah jatuh, harganya turun sampai ke harga 2.500, katakanlah harga terendahnya saat itu. Nah, namun ternyata di sesi kedua dia berhasil naik. Nah, dan dia sampai close-nya katakanlah di harga 2.000 berapa. Jadi intinya harga open sama harga close-nya, kalau yang warna merah atau negatif candle, dia lebih rendah. Nah, dia kok punya ekor, berarti dia kalau punya ekor tuh dia sempat, katakanlah nih, kalau yang warna merah ya, dia sempat mencapai harga yang lebih tinggi dari harga opennya, sehingga dia kebentuk punya ekornya ke atas. Nah, kok bisa ke bawah nih punya ekor juga, berarti dia punya harga yang lebih rendah dibanding harga close-nya. Itu baik berlaku untuk yang merah atau candle yang warna merah. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah candle? Ada atau enggak? Atau boleh kita next aja? Oke, nggak ada pertanyaan ya? Boleh kita next ya? Ya. Nah, di sini nanti ada beberapa
polanya dan juga ada macam-macam patternnya. Itu ada bullish maupun bearish. Mungkin teman-teman sering dengar bullish dan juga bearish ya. Nah, di sini ada candlestick. Nah, candlestick itu banyak. Posturnya juga beda-beda. Nah, nanti dia punya ciri masing-masing. Terus kira-kira pertanyaannya wajib nggak ngapalin? Jawabannya sih relatif ya. Jadi tapi kalau biasanya sih kita ngapalin beberapa candle yang penting-penting aja. Jadi misal kayak ada doji. Doji itu biasanya dia fungsinya buat ngecek kira-kira habis ini tuh bakal naik apa turun. Biasanya dia itu sebagai tanda reversal. Gitu ya. Reversal itu apa? Reversal itu namanya pembalikan. Kalau misalnya di bank itu, kalau misalnya kalian transfer salah, terus akhirnya di reversal atau dibalikin lagi uangnya. Nah, itu reversal atau pembalikan. Nah, candlestick ini kok dinamain candlestick? Soalnya dia mirip sama yang namanya lilin. Nah, ini juga dinamain Japanese candlestick ya. Jadi ini mungkin di Jepang ditemukannya ya di negeri Sakura. Terus juga ini lebih posturnya mungkin lebih seksi ya dibandingkan sama yang bar chart yang tadi yang cuma garis doang ke kanan ke kiri. Tapi kalau yang candle ini dia punya badannya. Nah, oke, di sebelah kanan teman-teman ada yang namanya white candlestick, ada black candlestick. Dia punya fungsi masing-masing. Kalau white, nah ini yang saya sampaikan tadi ya, nggak melulu warnanya hijau maupun warna merah, tapi juga ada yang warna putih maupun warna hitam. Nah, warna putih biasanya menandakan yang hijau sebagai representatif yang hijau. Kalau yang hitam biasanya perwakilan warna merah. Jadi teman-teman nggak usah kaget kalau misalnya nanti kok warnanya beda, gitu ya. Oke, kita next aja. Nah, di sini ada signal candle. Misal contoh ya, inverted hammer. Nah, di sini dia nunjukin kalau muncul, teman-teman kalau misalnya nanti nih buka chart pakai iPod ya, nanti kalau misalnya teman-teman nemuin nih yang ada di lingkaran merah yang inverted hammer ini kan turun nih, sedang downtrend, terus tiba-tiba nemu ada inverted hammer atau bentuknya kayak gini nih. Hammer itu palu ya, kalau nggak salah nih, bentuknya kayak palu tapi ini gagangnya ke atas. Nah, kalau dia udah kalian teman-teman melihat udah ada bentuk kayak gini turun, ingat putih bisa perwakilan warna hijau ya. Nah, kalau dia muncul maka habis itu harganya bakal naik. Nah, ini contoh harga pembalikan nanti kalau misalnya dia mau ke uptrend atau mau ke bullish. Nah, ini ada shooting star. Shooting star itu berarti dia kebalikannya ya. Ini kalau ada lagi uptrend atau mungkin harga trennya baru pada naik semua, terus ke ujuk-ujuk keluar nih. Keluar bentuknya sama, cuman dia ada di atas. Nah, itu dia bakal harga pembalikan untuk turun harganya. Di sini ada hammer lagi nih. Ini contohnya sama ya. Nah, ini turun, nah ini ke bawah nih palunya nih. Di sini biasanya tanda-tanda kalau muncul kayak gini nih, yang di hammer sama inverted hammer ini adalah sebuah tanda di mana teman-teman bisa untuk membeli saham. Jadi kalau teman-teman melihat kok ada nih sinyal atau mungkin ada bentuk candle-nya nih yang kayak hammer kayak gini, setelah downtrend kok tiba-tiba muncul ini, dah itu tanda konfirmasi kalau teman-teman mau beli karena habis itu harga bakal naik. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada juga yang namanya hanging man. Hanging man itu kebalikannya dari ini ya, dari hammer. Hammernya tapi yang ada di atas. Nah, dia naik baru uptrend. Nah, di sini adalah posisi kalau teman-teman ngelihat dia muncul. Nah, disitulah teman-teman bisa untuk jual saham. Jadi teman-teman bisa dapatkan keuntungan ya, katakanlah belinya di bawah tadi, terus sudah sampai naik kok keluar. Nah, teman-teman bisa langsung sell di situ supaya teman-teman bisa dapat keuntungan dari selisih harga jual dan beli tentu dikenakan pajak ya. Nah, kemudian pasti biasanya polanya akan turun setelah hanging man muncul. Oke, kita next. Nah, ini buat review aja ke teman-teman, buat tambahan informasi. Nanti teman-teman kurang lebih bakal sering nemuin kalau teman-teman sering buka chartnya ya. Nah, ini yang seperti dijelaskan tadi ada yang namanya, ini adalah sebuah bullish reversal pattern. Jadi di sini banyak sekali bentuknya. Nah, tapi kalau teman-teman boleh lihat dengan seksama bareng-bareng di layar teman-teman ya. Itu di sini ada hammer. Dia setelah posisi downtrend, kemudian dia muncullah inverted hammer ini, kemudian harganya pasti naik ke atas.
Nah, berikutnya ada bullish harami. Nah, ini setelah turun downtrend, dia muncul ya. Nah, kemudian dia pasti harganya bakal naik. Begitu pula kalau teman-teman amatin, berikutnya ke bawah, ini adalah tipe-tipe kalau teman-teman melihat kebiasaan-kebiasaan ini ya. Ini ya, warna hijau-hijau ini. Nah, ini nanti dia pasti ada pembalikan harga. Yang semula itu polanya turun ke bawah, nanti kalau teman-teman melihat, maka dia akan melakukan pembalikan harga. Jadi dia akan harganya naik ke atas. Nah, ini yang saya sebut doji tadi ya teman-teman ya. Ini ada 1, 2, nah ini turun. Di sini ada tulisannya doji in harami position. Nah, di sini dia turun. Di bentuknya ini cuman kayak tanda plus aja. Dia bentuk tanda plus ini, dia akan menandakan akan ada pembalikan harga yang semula turun. Kalau dia udah muncul, nanti dia bakal naik. Nah, jadi kadang-kadang dia itu menunjukkan sebuah ketidakpastian ya, kalau dia udah muncul ya. Kayak hubungan gitu, kalau udah nggak pasti kan ya juga kasihan. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Di sini juga ada 3 turun, 3 naik. Nah, ini juga ada tongs and penetration line. Mungkin boleh kita skip aja. Mungkin menghafalkan beberapa aja yang menurut teman-teman penting. Nah, tapi ini penting semua sih buat informasi teman-teman ya. Oke, kita next. Itu tadi bullish. Nah, ini kebalikannya. Ini adalah bearish reversal pattern. Jadi di sini nanti adalah pembalikan harga. Jadi kalau teman-teman udah ketemu nih, ya kayak di layar teman-teman, ini kalau misalnya nih bearish harami, dia kalau udah ketemu kayak gini nih, dia akan ada pembalikan ke bawah. Jadi kalau dia nih, kalau grafiknya naik ke atas, terus kalau udah ketemu nih kayak gini, dia langsung turun ke bawah. Ini ada falling star, dia jatuh kayak bintang ya. Ini kayak hammer tadi, tapi dia kemudian hammernya muncul di paling atas puncak, maka kemudian harganya bakal turun. Nah, ini ada lagi nih, garis harami lagi nih, dia seimbang ya, sama kayak yang sebelah kiri ya. Dia langsung turun lagi. Oke, nah di sini juga ada nih, doji-doji ya. Nah, ini cuma informasi buat teman-teman. Semoga nanti kalau saya butuh materi juga bisa nanti kita share bareng-bareng ya. Oke, di sini ada selain naik dan turun, itu juga ada yang namanya tren yang dia akan lanjutin trennya. Jadi kalau teman-teman ngelihat posisi, ini misalnya three white shoulders ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sebelah kiri ini, kalau kalian melihat 3 kotak ini, dia bareng, itu tandanya dia akan melanjutkan trennya. Jadi dia misal naik nih, tiba-tiba muncul 3 kayak gini, kalian perhatiin, oh berarti trennya berarti habis ini bakal tetap naik. Nah, atau mungkin di bawahnya, recrow. Dan nanti kalau 3 ini keluar, berarti dia masih ngelanjutin polanya, yaitu polanya bakal tetap turun ke bawah. Nah, mungkin kalau dijelasin kayak gini mungkin agak sulit. Nah, mungkin nanti akan kita coba dengan buka, kalau teman-teman ada iPad, nanti buka iPad masing-masing, nanti bisa sambil nyoba katakanlah diklik salah satu, coba Telkom atau apa, mungkin nanti teman-teman boleh nyoba, nanti tinggal dicocokin sama yang pattern-patternnya mungkin yang kalian temukan, gitu ya. Kita next. Nah, di sini ada price dan juga volume. Ini cuma buat informasi teman-teman. Jadi yang pertama nih, pertanyaannya ke teman-teman ya. Ketika permintaan D, permintaan ya S supply. Nah, ketika permintaannya tinggi, sedangkan supply-nya sedikit, maka harganya pasti bakal meningkat. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalnya terlalu banyak nih yang mau ngejual, tapi nggak ada yang ngebeli, pasti kan harganya bakal turun. Nah, contohnya kayak gimana nih? Misal, yang pertama, harganya bakal naik nih, volumenya naik. Nah, maka itu akan tandanya pasar yang kebentuk adalah bullish trend atau bakal naik. Nah, berikutnya, kalau misalnya harganya naik, tapi volumenya turun, itu kita perlu hati-hati. Karena aksi belinya udah mulai turun nih. Jangan-jangan, nah itu kan ya. Nah, habis itu ada juga harganya ikut turun, tapi volumenya naik. Ini banyak yang mau ngejual, tapi nggak ada yang mau beli. Nah, ini udah tanda-tanda harga bakal turun. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya orang-orang udah pada mau ngelepas duit. Kayak gitu ya. Nah, terakhir ya udah otomatis kalau harganya turun, ya yang dijual juga turun. Nah, itu hati-hati. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, bull sebagai tanda banteng, tanduknya naik ke atas, jadi sebagai tanda kalau trennya baru naik. Kalau bearish, dia tandanya baru turun ke bawah. Nah, ini buat informasi teman-teman aja. Mungkin yang ada bingung bull itu kayak gimana sih. Nah, ini ya, trennya naik ke atas.
Terus berikutnya ada bearish, dia sedang ada tren untuk turun ke bawah. Jadi sini kondisi pasar tuh baru trennya turun, mungkin juga dipengaruhi pertumbuhan ekonominya ya yang melambat. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada siang ini. Nah, bagi teman-teman peserta praktikum yang ingin bertanya, silahkan diketik pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, NIM, kelas, dan juga pertanyaannya. Boleh juga open mic. Ayo teman-teman yang ingin bertanya atau untuk peserta yang aktif nih, akan ada penilaian tambahan. Ini Pak ada pertanyaan dari Muhammad Abdul Ghani dari MBSGF. Ini bertanya Pak, kalau menurut Kakak saham bidang apa yang saat ini sedang hype dan berpotensi mengalami kenaikan di masa depan? Oke, siap. Siapa yang namanya? Muhammad Abdul Ghani. Abdul Ghani ya. Oke, Yes. terima kasih Mas Abdul Ghani buat pertanyaannya ya. Kalau dibilang hype, kalau di bursa saham ya, maaf ya sebelumnya kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau terkait dengan hype atau enggak, itu kan biasanya tren pasar. Jadi kita balik lagi memang harus sering kita cek informasi pasar. Dan tapi juga kita nggak menutup kemungkinan nih, kadang-kadang kayak kemarin, mohon maaf saya cerita yang beberapa tempo yang lalu ya. Sempat teman-teman kalau ingat, eh, kondisi merger Bank Syariah Indonesia tahun 2000, mungkin 2020, 2021 ya, kalau teman ingat ya. Jadi ketika sebuah berita tuh muncul, sentimen pasar tuh bakal muncul. Jadi misalnya nih, tiba-tiba diumumkan, Bank BRI Syariah bakal merger nih. Padahal Bank BRI Syariah waktu itu kan yang baru listing ya, yang lain belum. Ketika ada informasi kayak gitu, nah, tiba-tiba pasar tuh langsung menangkap ekspektasi. Dia tiba-tiba tren tuh kebentuk. Tiba-tiba orang pada beli, akhirnya harga itu naik. Nah ini sebuah informasi buat teman-teman yang buat pengalaman aja. Dulu itu BRI Syariah sempat di harga Rp20.000 satu lotnya. Nah, Rp20.000 berarti kalau dikurangin 100, sekarang masih 100 ya. 100 itu berarti berapa tuh? Paling sekitar 200-an ya mungkin ya. 200. 200 bayangin harganya dulu Rp200. Kalian beli satu lot 20.000. Nah, kalian beli katakanlah di waktu itu harganya sampai menyentuh satu lotnya ke harga 380.000 kalau itu. Bayangin berapa keuntungannya. Nah, di situ saya nggak bisa ngasih statement yang baru hype banget gimana, karena khawatir kadang-kadang harga pasar itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mungkin aja besok naik, besok bisa turun. Jadi saya nggak bisa bilang, oh ini yang hype, oh jangan. Soalnya bukan kapasitas saya untuk menyampaikan mana yang punya potensi, karena yang punya bidang kompetensi untuk bisa menyampaikan wewenang, ini sahamnya oh ini enggak, itu ada di yang mempunyai sertifikasi, biasanya dia punya sertifikasi financial planner ya. Nah itu mereka berhak untuk menyampaikan. Jadi rekomendasinya naik nih, rekomendasinya bakal turun. Nah kalau yang potensi apa, saya pernah dapat waktu itu, sharing aja nggak apa ya, waktu itu saya dapat informasi dari salah satu guru saya ya. Waktu itu menyampaikan gini, cara paling gampang. Kalau teman-teman mau investasi, yang pertama harus dilihat adalah perusahaan itu, paling gampang nih bukannya promosi. Contohnya yang pertama, cara paling gampang teman-teman kalau nggak mau rugi. Satu, perhatiin perusahaannya. Kira-kira perusahaan itu bakal settle sampai 10 tahun ke depan nggak? Contoh paling gampang, perusahaan milik negara. Pertanyaan saya ke teman-teman, mungkin nggak negara kita bakal bangkrut? Nah, kalau teman-teman yakin negara kita nggak bakal bangkrut dan pasti bakal ada terus, nah contoh ada beberapa perusahaan. Nah, jadi misal perusahaan yang bakal ada terus milik negara apa? Contoh Telkom, iya apa enggak? Nah, Telkom kan ada terus nih, apalagi kan kita juga perlu yang namanya signal terus ya. Nah, ini Telkom.
milik pemerintah. Itu cuman contoh aja ya, bukan saran untuk membeli, bukan. Jadi contoh adalah saham milik negara. Dia kemungkinan besar selama Indonesia masih berdiri, maka perusahaan itu bakal ada terus. Tidak untuk kemungkinan dia bakal merugi. Oke, gitu ya. Dan teman-teman, ini sekali lagi, karena ini adalah analisis teknikal, jadi ini kadang-kadang mengikuti naik turunnya pasar. Nah, kalau teman-teman juga ngelihat berita tadi pagi, atau mungkin beberapa hari yang lalu, Unilever itu kalau nggak salah ada beberapa produknya akhirnya tidak diperkenankan lagi di Amerika dan juga Kanada karena mengandung zat-zat yang tidak baik. Nah, itu juga. Terus juga mungkin ada berita. Jadi intinya gini, analisis technical itu dia mencerminkan harga pasar. Dan juga nanti teman-teman akan ngalamin sendiri kalau buka chartnya. Nanti biasanya bakal ada naik turun, itu dipengaruhi sama pasar dan juga berita-berita sentimen masyarakat. Jadi kalau potensi kenaikan di masa depan, kemungkinan teknologi salah satu ya, teknologi ya. Tapi juga nggak tahu nanti kayak Goto juga kayaknya masih stabil-stabil aja ya. Nah, jadi kita nggak bisa mastiin, padahal kita juga tahu sama-sama bareng-bareng melihat potensi teknologi akan terus berkembang menjadi sebuah inovasi, tapi juga dari harga saham, balik lagi nih ke masyarakat yang mau belinya. Jadi itu mungkin, mohon maaf sebelumnya kalau jawabannya kurang pas, saya cuma bisa ngasih statementnya kalau mau beli, pastiin sebelum beli. Teman-teman kemarin dapat informasi ya di analisis fundamental, ada yang namanya value investing. Saya sarankan teman-teman baca dulu cara value investing. Nanti kalau misalnya katakanlah nih di pertemuan ketiga kita coba ya. Katakanlah teman-teman udah baca dulu nih value investing. Punyanya ala di apa ya? Warren Buffett-nya Indonesia boleh, atau mungkin caranya Warren Buffett juga boleh. Nanti kita pakai stock screener yang di iPod. Nanti kita coba di stock screener, katakanlah nanti kita bagi per kelas masing-masing, katakanlah ya. Misal AKS. Ini AKS ya, AKS ABC sampai MBS apa ya. Nah, nanti katakanlah nanti masing-masing apa namanya? Katakanlah masing-masing ini kan ada klasifikasian, katakanlah teknologi, ada yang makanan. Nanti kita bagi, katakanlah dari stock screener itu mana yang paling hype, yang paling bagus. Nah, dari perusahaan-perusahaannya nanti kemudian kita coba dianalisis teknikalnya. Jadi kalau mau analisis teknikal nggak melulu harus langsung teknikalnya, tapi juga teman-teman kan harus tahu dulu nih secara fundamental perusahaannya bagus apa enggak. Nah, kalau udah bagus baru dianalisis teknikalnya. Itu ya. Kalau dulu saya jujur saya langsung ke teknikal tanpa ngeliat fundamental dulu. Tapi berhasil ya, mungkin bejo kali itu ya. Oke, mungkin itu. Oke, Pak, berarti kita sama-sama dong. Kita melihat dari teknikal. Sama iya. saya juga. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih menantang gitu ya. Menantang ya. Udah pasti. Iya, kita kan langsung kayak mau terjun gitu kan, tanpa mau lihat analisisnya. Oke, Pak, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Friska Aisyah Bella, dari MBS 3C, izin bertanya, apakah dengan melihat chart aja sudah menjadi salah satu cara untuk mengetahui peluang keberhasilan dalam membeli saham perusahaan? Oke, ya mohon izin jawab langsung ya. Ini pertanyaan asik nih dari Mbak Friska. Oke, jadi Mbak Friska, kayak yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita nggak melulu cuma cap aja. Jadi ini setelah saya beberapa kali investasi ya alhamdulillah ada untungnya. Dan cukup waktu itu S1 buat bayar 1 semester kan lumayan ya. Bahkan teman saya ada yang berhasil bisa beli HP kala itu. Itu teman-teman KSPM angkatan pertama kala itu berhasil beli HP baru, ada yang bisa bayar SPP dan lain sebagainya, banyak pengalamannya. Tapi di sana teman-teman yang perlu di garis bawain sebelum teman-teman masuk ke analisis teknikal, mungkin amannya untuk keamanan teman-teman, pastikan teman-teman sudah menganalisis fundamentalnya dulu. Makanya kan dalam praktikum ini, pertemuan sebelum teknikal kan ada fundamental dulu ya. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya sama Ibu Endah Sayekti atau siapa? Kalau yang pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin kalau teman-teman dapat informasi dari beliau, kan nanti mungkin diajarin ya, cara memilih saham, fundamentalnya. Nah, nanti kalau sudah saham itu dinyatakan bagus, sekarang kita balik lagi. Karena fundamental aja nggak cukup. Gitu ya. Tapi kalau misalnya
Tapi ini balik lagi ya, kita balik lagi ke alirannya masing-masing. Aliran teman-teman anak-anak investor apa anak-anak trading nih ya. Ini beda lagi ya. Saya nggak berani ini ya. Kalau teman-teman anak-anak investor, biasanya mereka nggak peduli nih. Tapi tetap peduli kapan dia harus masuknya. Nah, biasanya anak-anak investor itu dia bakal ngeliat timingnya kapan harus masuk. Nah, caranya kapan sih harus masuk beli saham? Nah, itulah perannya analisis teknikal. Jadi bakal ngecek dulu nih posisinya. Misalnya nih kalian tahu, oh Unilever itu 10 tahun lagi bagus, prospeknya masih ada. Sekarang pertanyaan teman-teman pakai sampo atau MAC atau sikat gigi ketiga ya, itu masih pakai Pepsodent apa enggak? Nah, kira-kira 10 tahun ke depan mungkin ada teknologi baru enggak yang gantiin Pepsodent? Mungkin makan permen itu udah bersih giginya. Nah, kira-kira kayak gitu ya cara gampangnya. Mungkin kalau Pepsodent ternyata masih bertahan, atau mungkin produk-produk dari perusahaan tertentu masih bertahan beberapa tahun ke depan. Kalian anggap itu bagus, fundamentalnya bagus. Dan ternyata juga dianggap harganya baru murah. Silahkan teman-teman langsung buka chartnya. Nah, ketika buka chartnya, kalian nanti akan mempelajari analisis-analisisnya. Nah, pada pertemuan kali ini memang saya hanya menyampaikan chart. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi ini hanya untuk ya pemanasan dulu ya teman-teman ya, sabar dulu ya. Soalnya kalau mau langsung takutnya, wah itu apaan, bingung nanti gitu ya. Jadi kita pelan-pelan dulu. Yang penting inti dari hari ini adalah teman-teman tahu candlestick dulu. Candlestick itu bentuknya kayak gitu tuh. Nanti ada yang nama tren naik, tren turun, sama tren yang standar-standar aja. Nah, mungkin itu untuk ngasih tahu peluangnya nanti ada yang namanya analisis technical itu punya indikator. Nah, nanti teman-teman akan belajar indikator itu. Indikator itu yang kemudian akan membantu teman-teman untuk menentukan kapan harus beli dan kapan harus jual saham. Dan tentunya signal candle yang teman-teman lihat tadi itu salah satu kebiasaan yang muncul. Jadi misal kalau doji keluar, oh itu bakal turun. Misal kayak gitu. Atau doji keluar tapi dia di bawah nanti bakal naik. Nah, itu sebagai penanda-penanda sinyal aja. Jadi kayak misalnya sinyal kalian nih lagi di kampung tapi udah 5G kan keren gitu ya. Naik. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya melihat chart aja apa udah cukup? Oh, enggak. Jadi rekomendasi saya kita nggak hanya pakai cuma pakai chart, nanti pakai analisis yang lain. Nanti mungkin ke teman-teman. Tapi mohon maaf sebelumnya, pada kesempatan bersama saya nanti nggak banyak indikator yang dipelajari. Mungkin hanya sekedar simpel-simpel aja, yang penting teman-teman tahu kapan sinyal mau beli dan kapan mau jual. Tapi alhamdulillah dari beberapa analisis itu yang saya pelajarin, saya sempat dapat keuntungan yang lumayan. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu aja. Oke. Ya. Ada mungkin terakhir nih Pak dari pertanyaan Abdul Fatah dari MBS 3F, praktek cara titik buy dong. Oke, sabar dulu. Langsung nih. Oke Mas Abdul, mohon maaf nih bukannya nggak mau. Kalau misalnya kita sekarang, takutnya nanti nggak penasaran nih minggu depan. Jadi minggu depan akan kita coba support resisten dulu. Nanti kalau udah tahu, ayolah kita masuk ke titik buy-nya. Nanti insya Allah nanti bareng-bareng deh kita tentuin, oh kapan sih mau belinya di sini, oh kapan sih mau jualnya. Nah nanti kita bareng-bareng di minggu ketiga nggak apa-apa ya, biar lebih sama-sama enak lah. Tapi sebelumnya saya minta tolong juga balik teman-teman, nanti minggu ketiga tolong siapin HP-nya, paket data jangan lupa, atau wifi gitu ya. Atau tethering temannya juga nggak apa-apa. Nah sama juga kalau ada laptop, bawa laptop. Boleh lah, itu lebih kelihatan nanti. Nanti bareng-bareng kita. Oke, itu ya. Mas Abdul, mohon maaf, kita tunggu di pertemuan berikutnya aja ya. Bukannya nggak mau nih, soalnya masih ada materi yang harus memenuhi syarat menentukan kapan waktu belinya. Kayak gitu. Kayaknya Ya. Mas Abdul ini perlu ini Pak langsung gitu ya. Langsung. Ya, kayaknya pengen langsung transaksi. Maaf ya Mas ya. Apalagi nih hari Sabtu kayaknya market juga masih tutup nih. Oke. Nah Pak, mungkin dari saya sedikit, mungkin apa bisa dong Pak spill dari nama-nama saham yang mungkin lagi rekomendasinya Bapak yang dapat keuntungan tinggi itu. Aduh. Ya, kalau misalnya nyepil enaknya itu kalau misalnya udah melihat pasar banget ya. Ini kan misalnya masih tutup. Atau kalau enggak nanti kan pertemuan berikutnya, nanti coba tak siapin. Beberapa, tapi beberapa aja ya, enggak banyak.
Paling nggak tak siapin dulu. Soalnya kan gini, kalau misalnya kita bicara masalah hype banget, takutnya nanti kan cepet berubah daripada nanti gelo. Nah, gitu ya. Nanti coba kita spill dulu, cari dulu saham-saham yang kira-kira recommended, yang settle, yang aman. Nah, nanti monggo kita bedah masing-masing. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin ini mengingat waktu juga Pak, karena Siap. juga tadi ada ini. Nah, mungkin bagi peserta silahkan melakukan absensi di link yang dikirimkan di chat Zoom ya. Mungkin nanti linknya ini akan terlampirkan dari teman-teman Aslab. Nah, mungkin langsung aja kita tutup sambil menunggu presensinya. Hadirin kepada peserta praktikum pasar modal tahun 2022. Demikianlah acara pertemuan ini yang membahas tentang analisis teknikal yang memang buat saya sangat wow, luar biasa banget. Nah, mungkin dari Pak Yusuf mungkin bisa closing statement Pak. Siap. Closing statement dari saya, nantikan pertemuan selanjutnya, persiapan ya. Nah, nanti juga siapkan HP kalian, smartphone juga, laptop. Yang penting gini teman-teman, analisis teknikal ini bukan berarti jadi suatu analisis yang jadi patokan teman-teman digunakan, dan juga karena teman-teman juga harus pakai analisis fundamental. Jadi harus balance keduanya, meskipun tidak menutup kemungkinan kalau seorang trading sering pakai analisis teknikal. Nah, ini makanya informasi harus balance. Jadi kalau bisa nantikan pertemuan berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah di penghujung acara praktikum pada pasar modal hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, baik perbuatan maupun perkataan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sami-sami mohon izin langsung live. Selamat beraktivitas, selamat malam mingguan. Iya, terima kasih banyak Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.